Jam berapa mulai, Tat? Nanti Sekarang nih. 10 malam. Iya. Betul, ya Pak Ketua, Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul, bersilaturahim, walaupun dalam suasana hujan di Jakarta ini. Alhamdulillah, semoga tidak menghalangi acara kita hari ini. Dan alhamdulillah, Ustaz kita semoga tetap sehat walafiat, tetap eksis terus, bisa membimbing kami. Terima kasih Ustaz Katur. Dan teman-teman juga terima kasih semuanya telah hadir di sini. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga salawat dan salam tetap limpah curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang tetap dalam ajarannya. Amin. Teman tetap lupa untuk itu menutup lancaran acara. Kami mohon teman-teman kerjasamanya biar tidak ada gangguan, lancar terus sampai akhir. Untuk itu karena waktu udah mulai siang, saya tidak akan banyak yang dibicarakan. Yang pertama, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada ide-ide dari teman-teman semua, tolong dikirim via WA atau via grup. Insya Allah kami akan merespon. Dan insya Allah acara ini kami minta doanya dari kawan kami semua bisa berlanjut terus sampai akhir tahun ini atau mungkin lanjut terus sampai ke depan kayak gitu. Dan doakan guru kita untuk sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengurus PBI DKI Jakarta. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Selanjutnya silakan Pak Jajam untuk mendampingi Ustadz Katur dalam membawakan materi pada hari ini. Fadhol Ahi. Masih di mute Pak Ketua atau langsung Ustadz Katur memberikan materinya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara saya dalam majelis ini. Semoga Allah limpahkan barokah afiat semuanya, limpahkan sehat di dunia wal akhirah, fil mal wal ahal wa fil umar, insyaallah.
Wa ana musari bikum dan altaqi bikum dan makan barak insyaallah. Kita temanya tentang kam dan stroke, penanganan stroke ini. Stroke ini kan termasuk anak kategori dalam konsep Tib Nabawi di Asabil, termasuk klasifikasi penanganan kelas berat. Kalau kayak vertigo dengan gejala simptomatik yang justru heboh juga itu, tidak kalah hebohnya, itu mudah sekali, ya mudah sekali. Pas berat pun bisa dianggap mudah, ya kalau dianggap sebagai tinju kelas berat itu, seperti hidrosipalus janin. Dan aneh aja ya, hidrosipalus janin, emaknya yang dibekam kok janinnya juga normal gitu, masya Allah. Inilah diantara mazaya minal hijamah minal tibbin nabawi. Stroke, kalau anak klasifikasikan berat yang ditilik dari seberapa efektivitas bekam terhadap penderita stroke. Tapi kalau umpamanya stroke-nya itu baru, langsung dibekam, itu insya Allah cepat. Yang repot, yang berat itu kalau stroke-nya sudah menaun, sudah apalagi sudah kambuh kedua, ketiga kali, waduh, dan lama banget, ya, lama banget. Dan gejala-gejala secara global, prevalensi peningkatan penderita stroke ini lumayan gede loh ya. Per tahun itu bisa 0,5%. Dari hasil penelitian WHO tahun 2007 sampai 2013 sebanyak 3,8 ya, 3,7 ya. 3,7 selama 6 tahun kan berarti 0,5% lebih ya. Itu artinya apa? Orang yang terkena serangan stroke itu semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Dan kayaknya kita sepakat bahwa itu kembalinya yang nomor satu, gaya hidup. Karena orang stroke tidak seketika ketika dia konsumsi makanan-makanan pemicu stroke langsung sesuke opo ntar sore langsung stroke, enggak. Dia perjalanan lama itu, kronikal jenisnya, bukan akut. Ya. Maka ketika orang kena stroke, entah iskemik, entah hemoragik, apalagi hemoragik, itu ya perjalanan jauh. Salah satu contoh. Di samping mungkin faktor-faktor lain tentu saja ya, karena kondisi fisikly setiap orang yang beda-beda, satu saat juga bisa beda dengan sebelumnya. Salah satu contoh, Ustadz saya rutin sekali pemeriksaan laboratorium medik, ya, laten sekali, rutin, dan selalu dalam kondisi normal. Ya, hemoragik seketika, kelepek-kelepek, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak sadar, sudah blank, ya. Bahkan dari Madiun, rumah sakit Madiun pun ke Surabaya itu harus dinaikkan, harus pakai pesawat, ya. Tapi ketika yang kambuh kedua tidak mungkin dengan pesawat, karena justru nanti kemudian dia akan semakin memicu penurunan, mengaktifasi penurunan kondisinya, maka dinaikkan ambulan yang jenis Mercy dan dikawal oleh polisi. Karena tempo waktu yang boleh ditoleransi untuk sampai ditangani secara layak, hemoragiknya ini ya, itu maksimal hanya 4 jam. Gitu. Jadi Madiun ke Surabaya itu ya tidak boleh lebih dari 4 jam. Lah kalau kena jam ya tidak tahu lah. Insya Allah itu. Ala kulli hal, kita tidak tahu kondisi tubuh kita. Termasuk anak kemarin, ya Allah.
betapa nikmatnya diuji dengan sakit ya. Dan sekarang anak ketemu dengan antum semuanya, masya Allah. Padahal anak tidak begitu yakin ya dengan pemulihan kondisi anak. Tapi kemarin pun di rumah sakit hari kedua, anak juga online itu. Yang untuk apa Renatan Pri Rakernas Surabaya. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Jadi 16 tanggal 16. Tanggal 19 anak mewalimahkan menikahkan anak karena putra di Pekanbaru. Terus besoknya sore masuk hutan ke mana itu? Perawang masih masuk terus. Kita masuk Siak. Tengah hutan, turun jalan, jalannya heboh, ya kanan kiri pepohonan tok, gelap gulita, sampai sana jam 9 malam, sampai pondok pesantren dengan jargonnya surga di tengah rimba itu, sudah nggak bisa apa-apa, sangat sesak, ya nyaris gagal mungkin, ya demam tinggi, ya anak-anak yang dokter, mantu anak yang dokter bergerak cepat, alhamdulillah dapat pinjaman oksigen, dapat inhaler dari bidan yang nggak jauh dari pesantren. Ini jangan dibayangkan bahwa kita ada di tengah kota Jakarta, Bekasi, gitu enggak. Ini tengah hutan, tidak ada apa-apa. Ya. Alhamdulillah dapat obat juga, injeksi, lengan kanan kiri, pantat kanan kiri, waduh sakitnya. Nah, ini artinya gini, janganlah kita merasa bahwa pengobatan yang kita lakukan itu yang super, yang terbaik, tanpa mau membuka diri dengan jenis pengobatan yang lain. Gitu aja. Selamat ulang tahun, baby. Wah, ya. Udah di Apa mute. tidak Ustaz? Oke. Nah, itu. Jadi kita sebagai praktisi tib nabawi itu nggak boleh menutup mata, karena ini basisnya adalah basis keilmuan. Ya, artinya betul. Bekam ini afdalu ma tadawaitum bihi. Bekam itu pengobatan paling ideal, paling baik, paling jos yang kalian lakukan. Tapi bukan berarti itu by generalistik terus dihantam kromo. Hantam kromo itu. Bukan. Kami kalau menghadapi pasien, kasus, itu hati-hati banget kita diskusikan, anak tanya, yang ditanya belum tentu lebih tahu. Ya akhirnya beristihad. Tapi kan beristihad itu kan ada syaratnya. Nggak boleh hantam kromo. Akhirnya penanganan kira-kira 3 jam, balik ke Pekanbaru, jam 2 masuk rumah sakit, ya udah langsung. Tapi pulang dari pesantren, 3 jam penanganan, semua simptomatik itu hilang sebetulnya, nggak enak. Cuma ketika udah masuk rumah sakit, yang paling jelek itu di hasil labornya apa sih? Leukositnya, leukosit karena hampir ya naik 90%. Ya, kalau leukosit naik berarti ada infeksi. Nah, infeksinya itu tidak tahu dari mana. Jadi jarak berpikir itu ya gitu. Maka ketika kita melakukan bekam, kita juga punya kerangka berpikir. Langkah pertama apa, kedua, ketiga apa, dan sesudahnya apa. Itu maksudnya ya. Ini namanya komparasi saintifik. Kalau orang sudah tidak mampu membuat komparatif, tidak mampu melakukan hal yang bersifat komparatif, ya dia seperti apa ya? Seperti semut dalam tempurung, kekecian ya. Seperti tikus dalam tempurung dia bisa lepas ya. Udah, kecoak dalam tempurung aja. Nah gitu. Nah, itu maksudnya. Oke. Nanti
Ana tiba dari Bakanbaru tadi malam, alhamdulillah istirahat ya. Dan sekarang bisa ketemu dengan antum semuanya. Nanti Ana harapkan kita lebih banyak interaktif saja. Terus nanti Ana sampaikan, Ana tidak sampaikan satu persatu, tapi setidaknya setelah antum ikuti online ini kan ada bekal ya, itu nanti materi yang Ana buat itu lebih kepada medically. Nanti kita akan share aja secara general ya, untuk titik hijamahnya, untuk herbalnya begitu. Dan beberapa kasus penanganan yang pernah kita lakukan terhadap penderita stroke dan beberapa eksperimen yang kita lakukan. Karena apa ya, untuk ranah bekam nyaris minim untuk yang terketuk untuk melakukan eksperimen. Nah, Asabil ini agak nakal-nakal, agak beling-beling gitu ya, sehingga pasien boleh jadikan eksperimen. Tapi itu juga berlaku loh di dunia medis, di luar rumah sakit, eksperimen ya terhadap manusia. Kalau enggak, ya nanti akan mandek ilmu pengetahuan. Gitu. Oke. 9 masih lama. Ini prolog. Kok enggak korek? Nah. Aku tampilkan dulu. Aku tampilkan. Mana. Mana ini? Stroke, ini dia. Laptop minjem kepada anak, jadi banyak materi juga ini. Insya Allah lancar, Ustaz. Ada hasil minjem. Laptop anak sudah keletihan ini, kalau umumnya mampu berteriak, dia udah teriak-teriak. Ya Allah, aku diperkosa terus tiap hari. Oke, bahasa Arabnya, jadi semampu Anda, sebisa Anda akan Anda share, karena bekam hijamah ini kan bahasanya Islamik. Islamik itu kan identik dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu identik dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu identik dengan kita status orang Muslim. Maka anjurkan antum untuk berkenan belajar bahasa Arab supaya memiliki sebagian pengetahuan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan ketika belajar jangan membuat target yang ideal-ideal amat. Sudah sekedarnya aja sambil lalu begitu. Lalu nanti apa bisa? Ya bisa lah. Oh ya, nanti melihat orang-orang yang sudah lancar itu jangan membuat lompatan cara berpikir. Itu lompatan berpikir. Do anything ya, step by step. Lakukan apapun selangkah demi selangkah ya. Ya, Anda sedikit punya ilmu bahasa Arab kan juga enggak sekaligus jadi pinter langsung iso yo enggak. Di hukum berdiri dulu oleh ustadznya karena enggak hafal tasrif lugawinya. Itu bagian dari perjalanan itu namanya. As-saktah ad-dimaghiyah, stroke. As-saktah itu diam, mandek. Ad-dimaghiyah cerebri, ya, cerebral, otak. Ya. As-saktah ad-dimaghiyah. Oke. Ini kita bicara tentang definisi. Ya. Anda baca. As-saktah ad-dimaghiyah tahdusu indama yatawaqqaf. Ya. Atau yata'arqalu tadaffuqud dam ila hadi ajza'id dimagh mimma yahrumu ansijatad dimagh atau brain tissue minal oksigen ad-daruri. Jadi oksigennya bahasanya ya oksigen. Oksigen ad-daruri jiddan. Wa mawadat taghdhih al-hayawiyah atau vital nutrient al-ukhra. Wa min
Jarra'i dzalika tata'arradu khalayal mukh. Khalaya itu sel, al-mukh otak, cerebral. Lil maut hilala daqa'iq qalilah. Stroke terjadi ketika ada kondisi yang mampet, yang berhenti atau terhambat, ya. Ya ta'arqalu tadaffuqud dam, ketika aliran darah tersumbat, ya. Ya ta'arqal, tersumbat ila hadi ajza'id dima, mengalir ke sebagian-bagian dari otak, sehingga otak itu tidak punya kesempatan mendapatkan mimma yahrumu an sijatad dima, sehingga brain tissue, jaringan-jaringan dalam otak itu tidak bisa mendapatkan asupan oksigen yang sangat dibutuhkan. Begitupun tidak mendapatkan mawadat taghdiyah al-hayawiyah atau kita nutrien yang lain-lain. Min jarra'i dzalik tata'arradu, sebagai efeknya, resikonya sel-sel otak bisa mati hanya dalam beberapa detik saja. Ya. Makanya saya katakan tadi, Ustadz saya ketika kambuh yang kedua tidak mungkin diangkut dengan helikopter, ya, karena maksimal hanya 4 jam untuk bisa menyelamatkan kondisinya. Itu lanjut. Ya. Stroke itu ada 2 macam, ya. As-saktah dimagiyah al-iqfariyah, ya, ischemic stroke, ya. Yuskulu hadha an-naw' hawalai 80 min as-sakatat ad-dimaghiyah wa hadhihi as-saktah tahdusu indama tadiq atau indama tadayyuqi syarayinid dimagh atau tanshad mimma yusabbibu inhifadan kabiran fi kammiyatid dam muzawwidah ila dimagh wa hadha yamna'u taswid ad-dimagh bil oksigen wa mawadal ghidaiyah al-mukhtalifah mimma yuaddi ila mauti khalayad dimagh ila daqa'iq ma'dudah. Jadi ischemic berarti dia satu jenis stroke ketika terjadi penyempitan pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan, sehingga bisa berakibat pada kematian. Kedua, hemorrhagic stroke atau sakkah ad-dimaghiyah an-nazafiyah. An-nazaf. Nazaf itu kayak darah yang mengucur atau air yang deras, itu namanya nazaf. Ya. Jadi kalau umpamanya kita terputus pembuluh darah kita, terus dia sampai muncrat, ya, maka itu disebut dengan nazaf. Termasuk dalam hal ini apa? Al-fasdu. Nah, al-fasdu keluarnya darah bersifat nazafiyah. Beda dengan hijamah, ya, bukan nazafiyah. Maka kalau seandainya pelukaan bekam itu dilakukan terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu gede, nah, itu sudah masuk kepada jenis an-nazafiyah. Tadusu hadis sakta indama yabda'u ahadul awiyah ad-damawiyah bid dimagh, blood vessel cerebral bin nazaf awit tamazzaq, robek, pecah, ya, ambrol. Nazaf itu ambrol, ya. Bisa juga hadzal nazaf qad yahdusu natijata ba'dil halat at-tibbiyah allati tu'athiru 'ala al-'awiyati ad-damawiyah mithlu irtifa'i dhatid dam.
Ya, irtifa'u dhabtid dam artinya hipertensi. Ghairul mu'alaj wa ummahatud dam aneurism. Wa thammata sababin akhar aqallu syuyu'an lin nazaf wa tamazzukul awiyat damawiyah wa huwa tashawwuhun siryaniyun waridi. Ya. Ya, AMV arteriovenous malformation. Bisa. Yadhabathu fi kauni ba'd al-ayat ad-damawiyah raqiqatal jadar. Raqiqatal jadran mimma yuaddi ila tamazzuqiha bisuhulatin. Ya. Jadi itu tergambar ketika pembuluh darah, ya, al-ayat damawiyah menjadi tipis atau menjadi lentur atau menjadi rentan, ya, dinding-dindingnya, sehingga mudah sekali terjadi perubekan. Jam 9.15. Definisi WHO, lanjut aja. Gambaran ini antara yang iskemik dan hemoragik. Kelangsungan hidup sel saraf dapat dipertahankan apabila perfusi pembuluh darah otak yang mengalami gangguan tersebut kembali seperti semula dalam waktu 2-4 jam. Jadi kalau seandainya tidak ada penanganan yang cepat, maka bisa berakibat fatal. Walaupun tidak semua orang mengalami itu, ya. Artinya itu sebuah teori yang memang sudah disepakati di dunia medis. Itu harus ketika orang kena stroke harus segera ditangani. Yo. Koncon dulu. Oh, ini dia. Sementara kondisi-kondisi orang setelah kena stroke pertama dan dia terselamatkan, ya, dengan persentase sekian persen, maka dia akan mengalami gejala-gejala yang umum akan dialami oleh orang yang kena stroke, ya. Yang paling menonjol otot wajah sudah tidak berfungsi, melorot, ya, tidak terkendali, maka mulutnya mencor, terus kelopak matanya mengalami ptosis, digerakkan, tidak mampu ditutup, sehingga kalau wudhu itu perih banget karena tidak bisa merem. Ya, kita kalau umpamanya membasuhkan air ke dalam ke wajah itu kan kita merem, ya, secara otomatis, secara refleks. Nah, orang yang stroke tidak bisa itu, ya, ya, secara bersilang. Ketika otak bagian kiri, maka yang lemah kanan, yang ketika ada gangguan pada otak sebelah kanan, maka yang lemah bagian kiri. Ya, lemah anggota gerak, ya, ya, pada sampai tingkatan tidak bisa jalan, ya, separuh. Berbicara ya karena otot-otot di wajahnya sudah tidak berfungsi lagi, sudah lemah sekali, otomatis itu terganggu caranya, ya. Boro-boro suruh lari, ya enggak lah. Juga termasuk ya, motor dan sensorik, kemampuan sensoriknya juga terbatas. Maka kalau umpamanya punya saudara stroke, yang sabar, karena ada terjadi penurunan sensorik yang sangat frontal boleh jadi, ya, tidak mampu memahami ucapan. Sementara orang yang ngomong yang kita stroke mau
aku tolong dah dibelikan Solo. Ah, yang hidup kan bingung. Apaan Solo kan kota, suruh beli. Ya, yang dimaksud soto bukan Solo, tapi keluarnya Solo. Repot, ya. Tuh. Terus gangguan sisi pandang bagian luar, ya, itu semakin terbatas. Ya. Kalau bicaranya juga terbatas, ada penurunan fungsional, disfungsional, ya otomatis pendengarannya juga semuanya bahkan meliputi kognitif dan emosi. Makanya emosi orang yang kena stroke itu relatif lebih tinggi, lebih sensi, rasa malu, rasa jengah. Dulu aku sehat, sekarang sakit. Dulu aku bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Dulu aku bisa lari, sekarang di atas kursi roda. Ya, dulu bisa lonjak-lonjak, sekarang harus pakai harus dipapa. Nah, itu kan rasa namanya. Maka dalam hal ini orang yang sehat harus sabar, memberikan sugesti al-fa'lu, ya, al-fa'lu. Ya. Oke, suruh kami share, baik kanan atau kiri. Ya. Silakan dibaca itu gejala-gejalanya. Ya. Lanjut. Stroke sirkulasi posterior ke vertebro basilar. Klasifikasi stroke iskemik atau hemoragik. Ya, jadi harus menelusur itu kudu luas ya. Kita sama seperti kita kalau menelusur pasien apapun ya, di aspek etiologisnya, tahapan-tahapan klinisnya itu harus sedemikian rupa. Ya. Oke. Jenis-jenis ya, iskemia. Faktor risiko stroke iskemik ya. Penuaan ya, penuaan. Ya, kalau saya pikir kalau penuaan itu karena faktor lebih boleh jadi karena lebih dominan kepada faktor psikologik ya, karena faktor psikologik. Ya. Dan itu bisa jangan anggap yang perempuan menganggap bahwa laki-laki akan lebih mudah terkena atau laki-laki menganggap bahwa yang perempuan akan lebih kena ya. Ada risiko-risiko yang lain ini juga Anda punya catatan komplikasi ya, komplikasi. Karena Anda tidak masukkan ini belum sempat maksudnya. Ya. Karena terus terang kemarin Anda buat materinya ya dengan nyolong-nyolong waktu ya di rumah besan. Udah punya besan, bro. Ya. Alhamdulillah. Barakallah. Lah, enggak bahagia gimana? Tiba-tiba dapat anak mantu udah gede tanpa kasih makan, tanpa kasih susu, tanpa apa ini. Punya anak langsung gede, enggak senang gimana? Oke, ini nih anak bacakan dari aspek komplikasi yang atau penyerta. Itu perubahan pada kelenjar endokrin, penuaan pembuluh darah, sehingga jadi rentan, ya. Gangguan jantung, gangguan liver, hati-hati itu, gangguan ginjal, ya, lemak darah, obesity, tapi jarang lah. Ya. Oke, itu diantaranya. Lanjut aja. Modified atau changeable risk factor. Nah, itu. Tahapan stroke iskemik. Nah, lanjut aja. Jam 9.20. Ngapain sih ngeliat jam terus? Ya biar aku bisa ngatur. Stroke hemoragik. Silakan baca sendiri aja ya. Ya. PDF-nya nanti ada Tat. PDF-nya. Iya, iya. Nanti Insya Allah ada Bapak Ibu rekan-rekan. Don't worry. Let the hope. Amin.
yang Anda sampaikan tentu saja diakses. Tuh. Jadi beberapa pemeriksaan penunjang, oh ya, catatan di antara ketika kita bicara tentang pemeriksaan untuk kasus stroke itu harus segera, ya harus segera. Kecuali kalau pasiennya tidak mau, ya mau apa gitu, ya. Tapi harus segera, ya, masuk rumah sakit. Jadi ketika gini, ada satu kaidah yang sangat mudah dipahami, tapi juga itu bisa sebuah gejala sosial yang membedakan antara berilmu dengan tidak berilmu. Kecenderungan orang berilmu itu akan lebih hati-hati daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu resiko akan lebih berhati-hati ketimbang orang yang tidak tahu resiko atau mengabaikannya. Maka ketika Ana kemarin itu leukosit sudah sudah 90%. Oh, tinggi banget itu 20 poin sekian loh itu. Dari normal 11, sekian atau maksimal 12 lah, ya. 11 ya. Itu udah kepikiran. Saya kepikiran apa? Itu ada efek sistemis ke seluruh tubuh dan itu bahaya. Maka harus segera ditangani. Kalau hanya dengan bekam saja tidak mampu. Ya, tak mampu. Apalagi herbal. Maka kecenderungan para herbalis pemula terlalu pede. Jangan deh. Disiplin keilmuan itu tidak ada yang satu dengan yang lain itu bertentangan kecuali dalam konsep kita adalah konsep akidiyah. Ya. Maka Ana sangat hati-hati untuk aspek akidiyah. Maka Ana tidak melakukan TCM. Karena basisnya TCM adalah agama juga. Maka Ana hati-hati. Monggo aja antum. Ya, Ana dalam posisi sharing saja loh ya. Karena apa? Ana terus terang dalam hidup itu harus bersih dari dalam aspek akidiyah. Nakutkan itu, jangan syirik maksudnya. Ya, syirik ada beberapa macam. Ya, syirik kecil pun itu sudah sangat menakutkan. Masya Allah. Kemarin itu ternyata anakku yang jadi pengantin itu lebih tegas dari anak. Karena memang anak tidak tahu. Ketika prosesi apa itu lampah ya. Siapa yang dari Melayu, yang dari Pekanbaru, dari Riau, dari ya apa? Lampah. Jadi lampah itu kan pengantin putra dan rombongan keluarganya itu masuk ke rumah, terus dihalang-halangin. Terus mereka beradu pantun. Wakil dari pengantin laki itu berpantun ria, terus wakil dari pengantin putri sebagai sahibul itu pantun. Jadi dialognya itu pakai pantun, asik juga. Nah, ketika lampah sebelum sampai rumah itu enggak tahu. Nah, MC-nya yang pemandu acara dan wakil dari pengantin dari kita itu penyiar Riau TV. Ternyata dia udah menyiapin karena dia udah biasa memandu itu, nyiapin beras kuning lalu dilempar-lemparkan ke arah kami. Wah, Anda enggak tahu ya. Ya. Anda berpikir apaan ini yang jatuh dari atas? Wih, ternyata anakku langsung menegur. Ya, Mas, enggak usah pakai itu, enggak usah pakai itu. Masya Allah, alhamdulillah. Artinya kita dalam mendidik anak itu juga harus detail, sembilan rupa sehingga itu akan menjadi barokah bagi anak dan keluarga kita. Gitu. Langsung pemeriksaan leukosit tinggi tangan. Nih gambaran. Scan. Kalau hemoragik, yuk sumbatannya keparah banget. Tata laksana silakan. Ya, baik yang saya atau hemoragik. Wih, besar. Oke, sekarang masuk beberapa kasus yang sharing. Ini sharing ya. Nanti kalau mau antum juga mau sharing, monggo banget. Kita tunggu ilmunya.
Kalau anak ada yang keliru, salah, kurang, monggo tapi diluruskan, dibetulkan. Jadi salah satu ciri dunia ilmiah bisa ada perbedaan pendapat, itu lumrah, dan saling mengisi, saling memberikan masukan, ya, sampai kritikan sampai kepada evaluasi, itu sesuatu yang biasa. Kalau umpamanya kita masuk di dunia ilmiah, dikritik itu jangan nesu, dikritik dikasih masukan malah marah. Ya, belum masuk ke kriteria, tidak mulai kriteria sebagai seorang ilmuwan. Kasus, Ana pernah membuat eksperimen, ya, karena orangnya tidak mau masuk rumah sakit, maunya bekam, dan itu mertuanya ponakan anak ikut anak, nah gitu, maksudnya di dekat rumah, ya. Hari itu kena langsung bekam, dengan kondisi sudah kesakitan, disentuh tangannya aja sebelah kanan, teriak-teriak. Nah, anak kan biasa salaman kenceng, ya. Lah, anak kencengin, wow, teriak beliaunya. Usia 60-an tahun waktu itu. Hijamah, artinya kita sudah menuntutnya untuk ke rumah sakit, tapi tidak mau. Minta hijamah, akhirnya kita hijamah. Masya Allah, 3 kali hijamah itu udah normal sampai sekarang. Sekarang usia beliau sekitar berapa ya? 10, 70 tahun sekian ya. Masya Allah. Loh, anak kan jadi penasaran. Gile. Ini orang stroke sudah dalam kondisi yang sulit jalan, dibekam 3 kali normal. Ya, gile banget itu. Ya, qadarullah, anaknya cewek, usia 26 tahun, stroke juga. Nah, kita arahkan ke rumah sakit. Enggak mau, mintanya bekam. Mungkin karena gratisan ya minta bekam. Ya udah, bismillah. Kita buat eksperimen kedua. Itu tadi yang pertama, usia 60 tahun tadi tiap hari ya. Jadi hanya 3 hari, Insya Allah. Nah, anaknya kita buat setiap 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Ya kadang-kadang 3 hari sekali. Nah, baru 10 kali, kira-kira 10 sampai 15 kali, baru normal. Masih belum puas buat eksperimen. Artinya dari 2 kali eksperimen itu langsung melunjak anak. Bermimpi yang muluk-muluk, anak ingin punya rumah sakit sendiri. Dan nanti pasien-pasien, salah satu di antaranya treatment melalui hijamah. Artinya kalau rumah sakit sendiri kan udah kita sendiri yang membuat keputusan terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita tawarkan, muka-muka. Nah, itu sebuah mimpi yang indah. Tahun sekitar 2007 atau 2008. PBI belum, berarti belum. Berarti belum. Sekitar 2007 2008. PBI kan 2008 ya. Penasaran. Qadarullah, ada pasien stroke, jalannya diseret kakinya. Tangannya sudah kaku, jekeng kayak gini, nggak bisa dipegarkan. Tidak dipegarkan. Ya. Dari jendela Anda lihat ibu itu tadi datang. Jalan kaki. Giliran konsultasi Anda marahin. Ibu, tadi aku lihat ibu tadi kok jalan kaki ya. Ya. Dan tidak membawa kendaraan. Ya. Ibu dari mana? Rumahnya mana? Dekat pasar, Ustaz. Waktu itu anak di Cawang. Dekat pasar. Lah, tempat anak sambil ke pasar itu ada sekitar 800 kilo. 800 kilo, truk suruh jalan. 800 meter, Masya Allah. 800 meter. Loh, Bu, itu kan jauh. Kenapa jalan kaki? Kenapa tidak naik kendaraan? Kenapa tidak suruh diantar anak?
Maaf Ustadz, saya enggak punya anak. Hah? Ya sudah. Lalu kenapa enggak suruh ngantar suami? Ada suami? Ada Ustadz. Lain apa enggak suruh ngantar suami? Suami kerja. Kerjanya apa? Gojek pangkalan. Waktu itu belum ada Grab, belum ada Gojek belum ada. Gojek pangkalan di dekat pasar. Terus ibu dulu sebelum sakit kerjanya apa? Buruh nyuci. Teng gitu langsung berpikir keras, cepet banget anak. Ya. Waduh, ini ada domba masuk kandang macan ini. Ya. Kesempatan tubruk aja. Langsung anak membuat sebuah skenario serangan ke ibu-ibu tadi. Skenario. Ibu ini kayaknya enggak bawa duit deh. Langsung aku tembak. Iya Ustaz, tolong aku diobatin Ustaz, saya enggak punya duit dari suami pun bulanannya lebih sering kurang. Nah lo, Bu, pasien yang datang ke semua pasien yang datang ke sini itu bayar, enggak ada yang gratisan. Beli kasa itu pakai duit, beli habasa udah pakai duit, beli pisau bedah itu pakai duit. Bayar karyawan dan karyawati itu pakai duit, bayar listrik itu nggak bisa pakai kertas koran. Lah kok ibu enak amat minta berobat gratisan, kemana pun namanya berobat ya harus bayar Bu. Ya, ibu enak aja, enak di situ nggak enak di aku Bu. Ya, aku naiklah itu nadanya. Ya Ustaz, ya udah aku ulang-ulang lagi aja. Tolong diobati Ustaz. Ya aku ulang-ulang lagi. Enak aja loh. Ya, udah mau nangis itu. Dalam hati anak ketawa ke TV aja. Berdiri. Ibu mau kemana? Ya mau pulang Ustaz kan enggak mau ngobati. Siapa yang bilang aku enggak mau ngobati Ibu? Ya tadi. Kapan aku ngomong Bu, aku enggak mau ngobati? Aku kan tanya. Ibu punya duit enggak? Enggak, ya sudah. Duduk lagi yuk. Duduk. Bu, mau aku obati? Gratis, tis. Enggak usah bayar. Mau. Tapi Ibu akan aku jadikan percobaan, eksperimen. Oh sudah terserah pokoknya diobati. Masya Allah, sebulan itu aku bekam 24 kali, jadi hampir tiap hari. Karena taruhlah 30 hari, liburnya 4 hari, kan 26. Berarti hanya sebulan itu hanya 2 hari yang kosong. Masya Allah. Langsung itu. Ya, langsung bisa megar 1 bulan tangannya. Dan jalannya sudah enak. Tadinya yang jempol kakinya gini, ya, katanya, jempol kakinya kaku begini, udah lemes itu. Oh ya Allah, itu kalau fisioterapi berapa bulan, berapa tahun untuk bisa mengembalikan kayak. Artinya dalam kondisi pasien-pasien tertentu. Begitu. Ya. Terus tapi banyak juga yang responsibility, reaksi kesembuhannya itu juga ada yang minim banget dan nyaris tidak ada perubahan karena itu sudah bertahun-tahun. Setidaknya hijamah bagi orang yang sudah bertahun-tahun stroke-nya itu 1, mendorong enak makan, 2, mendorong minyak tidur, mendorong kondisi psikis yang lebih stabil. Tapi itu lebih kepada support yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Maka itulah yang aku harus lakukan ketika menghadapi orang sakit apapun, termasuk dan lainnya stroke. Oke, untuk titik hijama apa? Sekali lagi Anda pakai landasan titik-titik hijama yang Anda buat. Maka Anda silakan aja searching anatomi hijama titik-titik bekam yang dari Sabil. Sebenarnya kalau umpamanya pakai titik-titik Nabawi saja, dengan 9 posisi, 11 titik itu kurang.
Ya, terus terang kurang. Dan berdasarkan pengalaman kami, ya inilah Ana rangkum titik-titik ini berdasarkan kedatangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Andai dengan asumsi bahwa ini bisa datang seminggu sekali. Ya. Kalaupun kemudian datangnya 2 minggu sekali karena faktor biaya, faktor tenaga, faktor waktu, nah itu bisa dimixingkan di antara titik-titik itu. Oh. Dengan catatan, sekali lagi Ana ulang aja, pada posisi kumugis itu jangan bareng dengan ginjal. Tuh. Kahil pertama, perdatangan pertama. UN 23 ada N. Zeta 89 dan 1617 pada posisi jantung, paru, dan ginjal. Berapa titik itu? 1, 2, 3, 7. Andaikan kondisi pasien agak ngedrop, cukup 1 titik atau 2 titik atau 3 titik saja. Jangan lebih. Sisanya itu baru nanti dimixingkan. Kalaupun pasien mau, boleh 2 minggu sekali untuk 2 minggu. Salah sih, sorry. 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali kedatangan untuk kira-kira 2 minggu. Nah, gitu. Terus nanti baru dicarangkan. Alah, Ustadz Katul itu modus biar cepat-cepat datang, itu bahasanya. Aduh, aku kalau ada komentar gitu nggak bisa ngomong deh. Karena Pak ini memang teori, memang ini patokan, ini SOP yang kita lakukan. Bukan karena ada niatan-niatan income tadi. Ya. Makanya ketika ada pasien yang memang dia menuntut intensitas kedatangannya itu lebih kerap, biasanya kita kasih diskon. Yang tidak enak itu kan pasien dari Jambi udah tua, sering kita kasih diskon, dia menganggapnya kayak keluarga sendiri. Dia amat sok-sokan loh. Ya, dia menganggap dirinya itu seperti keluarga. Sampai-sampai dia minta mau pindah ke Bekasi, ikut ke rumahku. Pokoknya aku ingin ikut Ustazah Aminah. Ya, gitulah. Oke, kedatangan kedua. ZA 1011 di punggung, di bagian skapula bagian bawah. ZA 1213 itu di anak ginjal, berarti di atas pankreas dan ginjal. UM, kepala. AK34 di pundak. Kalaupun pasien pernah bekam, sehingga dia sudah akrab dengan bekam, boleh langsung ke umum juga boleh. Ya. Artinya kondisional banget ya, ini kondisional. Kedatangan ketiga, Zeta 3 itu di jam 1,2 di belakang pada osipital. Zeta 3, Zeta 14, 13 itu lebih ginjal lebih masuk ke dalam. Jadi pada posisi pankreas. Untuk antisipasi supaya tidak ada kenaikan glukos. Terus baru nanti kalau umpamanya pada pertemuan ketiga masuk ke tangan, mana yang lemah. Bekam pertama jangan langsung ke tangan atau ke kaki yang lemah, nggak ngepek itu, ya kurang efek maksudnya. Yang efek itu efek, ya itu ada tahapan-tahapan. Jadi kita harus pertimbangkan how the body to respond buat hijama. Bagaimana tubuh ini nanti akan merespon terhadap hijama itu tidak sekaligus ini, ya, tidak sekaligus. Jadi ada tahapan. Baru deh nanti di tangan. Tapi di tangan juga ada di punggung, ya, termasuk di kepala tadi. Kalau Anda beristihad di kepala itu maksimal hanya 3 titik, itu udah maksimal. Seperti pada kedatangan ketiga. Terus di tangan, GA1 ketika yang lemah kanan. GA1, 3, 5, 7, 9. Kalau yang kiri berarti GA2, 4, kelihatan kok dari. Kelihatan? GA1, GA4. Sorry. Ini kan kiri. Kiri itu berarti genap.
YA2, YA4, YA6, YA8, YA12. Gitu. Loh, kok berhenti di situ? Oh iya ya, sorry. Karena tadi gini. Jadi tadi aku yang tuliskan yang kanan. Kalau yang kiri ya tadi YA2. Kendaraan keempat WA1. Ini yang kanan ya. Jadi di Al-Warik 1 ya. RI kaki itu berarti. RI 1 sampai terus 27 dari bawah pantat ya, bawah pantat berarti paha atas, terus RI 5 paha belakang, RI 7, 9, 11, 13, 79 itu berarti di atas lutut, sebelah 13 di bawah lutut. Jangan sekali-kali menghijamah pada lingkar lutut. Ya. Harus baik dari belakang, dari samping, dari depan. Yo mosok atau dengkul dibekam. Skapula yo mana bisa dibekam? Bisa. Tapi ya aduh, itu kan tulang gitu. Tuh. Dah, itu herbalnya 1 jam. Bedakan antara iskemik dengan hemoragik ya, jangan salah-salah. Ya, iskemik itu kan hanya penyumbatan pembuluh darah, maka dia harus dibuka. Maka herbalnya juga yang berfungsi melancarkan sirkulasi darah. Kalau sudah pecah, sudah ambrol, jangan dikasih kayak iskemik, nanti tambah brodol darahnya. Itu. Terus bagus juga untuk asupan tambahan. Mengkudu, mentimun, cincau, seledri, black garlic. Kenapa ini Anda masukkan? Karena mayoritas penderita kolesterol, penderita stroke, penderita kolesterol diakibatkan stroke balik, penderita stroke diakibatkan oleh kolesterol. Lah itu untuk Mohon diulang Ustaz untuk herbalnya. bingung ya? Karena mayoritas penderita stroke diakibatkan oleh hiperkolesterolemia, kolesterol yang tinggi. Maka dia harus turunkan dengan kudu, mentimun, cincau, seledri, black garlic. Oh ya, untuk iskemik itu juga bisa ditambah dengan black garlic. Mohon diulang Ustaz untuk Nanti ada kok. Nah, ini kan sudah tampil. Ada tampil? Sudah tampil Ustaz. Nanti diperdalam di tanya jawab ya, Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Nanti dikasih sama Ya. pantangan. Ya. Ya, karena itu tadi kan hiperkolesterolemia, hipertensi. Ya, itu yang tambah nasionalnya juga sama ya, antara hiperkolesterolemia dengan hipertensi itu sama. Maka diturunkan untuk hipertensinya dengan hiperkolesterolemia, ya. Ada sebagian juga di gula, makanya kalau banyak gagaranya gula, maka harus diet gula. Kemarin saya juga ada, gini. Glukose itu belum menjadi jaminan ketika dia hasilnya normal secara laboratorium bahwa dia tidak punya potensi akan terjadi gangguan produksi insulin. Nah, itu catat. Apa? Indikator lain adalah HbA1c. Itu berapa persen? Itu. HbA1c. HbA, H gede, B-nya kecil, A-nya gede, 1C. Nah, itu cara nulisnya. Itu harus terkontrol juga berapa persen, maksimal 5,7% harus di bawah itu. Maka kalau lebih dari 5,7% itu sudah ada indikasi mengarah kepada pre-DM ya, yang nanti akan mengganggu produksi insulin. Ya, pantangan kambing, no. Daging kambing bukan kambing.
Ya, terserah mau soto kambing, mau sop kambing, mau sate kambing, mau Solo itu apa? Sate yang di kuah. Aduh, tolong apa namanya? Masakan Tongseng. kambing banyak sate. Tongseng. 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 Ya, tongseng. Tongseng, alah. Nah, itu dulu makananku, oi. Ya. Tapi anak sukanya itu bukan tongseng sebetulnya. Nggak seneng aku tongseng. Tengkleng itu, masya Allah, asik. Oh, tengkleng. Dia tengkleng itu apa nitili dagingnya di antara sela-sela tulang itu, wow. Dan tempat langgananku dulu di Solo tak apa. Kalau aku ambil tengkleng, bukan kaki, bukan bagian kepala, bukan punggung, tapi tulang iga. Kopi. Terus musangking, itu maksudnya semua kelompok duren. Udah keren. Mau musangking, mau montong, mau blackthorn. Apa? Tahu dah blackthorn? Blackthorn itu duri hitam. Wah, itu jos banget. Jadi ujungnya duri pada durian itu dia berwarna hitam. Kira-kira ya setengah senti ya panjangnya. Blackthorn. Ya. Siap, Bang. Maksudnya durian merah. Banyuwangi itu durian merah. Ustaz, tanya Mas Ustaz. Oh, teman-teman. Tar Yang dulu. beda. Nanti, Ahi. Belum Sabar, selesaikan dulu materinya, ya. Jazakallah. Sobrun Lanjut, jami. Ustaz. Ya, itu no semuanya. Karena apa? Pemicu, teman. Musangking itu mahalnya enggak keperluan. Kalau enggak salah sekilo itu bisa 600-700. Tapi enak kok. Ya. Ya udah gitu aja kalau gitu. Yang mau tanya sudah buru-buru amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin diperdalam nih. Sudah nggak sabar nih Ustaz nih rekan-rekan nih. Banyak rupanya catatan-catatan dari rekan-rekan. Wah, itu pengalaman ya yang ada. Ekspresi semangat. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang tadi nanti dilanjut lagi ya kalau memang ini belum selesai. Materi yang lanjutan sesi 1 kemarin terkait dengan keturunan ya. Hari ini alhamdulillah 25 Februari ini tentang penanganan stroke ya melalui bekam. Selain ada dari chatting ya, ini kan yang raise hand. Ada beberapa sudah yang raise hand dari awal ini Ustaz. Pak Yopi Feriansyah ya. Kemudian Bu Nur Wijayanti, kemudian Pak Muhammad Zulfikar Akbar, ya, kemudian ada Bu Yurita Aprianti, dan juga ada dari chatting. Nah, rekan-rekan, ini waktu 9.54 di jam saya, ya, kita nanti selesai lebih kurang jam 10.30 ya, kalau memang Ustadz masih berkenan, mungkin nanti ada bisa ditambahkan waktu, Anda mohon izin dari Ustadz juga ya. Baik, kita mulai Ustadz ya, sesi tanya jawab. Yang pertama kepada Pak Yopi, tafadhol, Ahi. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran. Oh iya. Bentar. Pak Yopi ya. Iya. Langsung aja, langsung. Ya. Kedengeran ya? Ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya. Ini saya kemarin nanganin kasus pasien usia 69 tahun. Dia stroke bagian kanan, terus ya kanan. Dia sudah pasang ring di sebelah kiri, terus konsumsi obat-obatan dari tahun 2008 sampai sekarang. Obat kolesterol, obat pengencer darah, sama apa lagi ya? Ada 2 lagi itu Ustadz. Nah, kemarin dia tuh nulisnya itu agak susah gitu Ustadz.
Jadi nulis kalau tangannya itu agak susah kalau nulis. Jadi tulisannya Ya. tuh ya nggak bagus lah. Tremor. Umur Termasuk ada 6. tremor maksudnya. Ada tremor juga. Tremor apa? Getar. Getar Ya, tangannya. ada. Ada. Oh ya. Ada. Nah, terus ini Ustadz, kalau kakinya itu yang kanan jadi untuk diangkat tuh susah Ustadz. Jadi kayak diseret gitu jalannya Ustadz. Nah, itu aja Ustadz. Terus untuk Baik. herbalnya kira-kira apa Ustadz? Ya syukran jazakallahu khair. Baik, Pak Yaka. Tafadhol Ustadz, langsung saja dulu satu penanya Pak Yopi. Tafadhol. Ya makanya kan sudah ada di antara Ya. gejala-gejala penanda risiko seperti itu kan udah ada semuanya di tag. Nanti silakan dia lihat, termasuk di antaranya disfungsi motorik dan sensorik. Ya. Iya. Ya, cuma porsi masing-masing di antara sensorik dan motorik itu kan beda-beda. Ada yang lebih dominan motoriknya, tapi sensornya baik, ya. Tapi secara keseluruhan biasanya terjadi penurunan, di antaranya sulit berjalan, sulit megang, kalau megang jatuh, sulit tanda tangan, gampang aja. Antum sebagai pembekam maksudnya ya. Iya, Nah, betul Ustaz. caranya sistem komunikasi dengan pasien supaya kita itu dekat dengan mereka, Iya. ya, coba sedikit pakai jok, ya, pakai jok. Ilmu komunikasi itu namanya. Kenapa anak katakan ibu-ibu usia 70 tahun, 70 tahun gimana? 80 dari Jambi itu mau ikut kita. Karena kita so akrab gitu loh. Iya Ustaz, ya Ustaz. Itu namanya ilmu komunikasi. Baik Ustaz. Ya. Iya. Anak punya anak dokter, menantu dokter, anak kedua calon dokter, istri bidan, anak asuh dokter. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Ya Allah, tahu cara berpikir para dokter? Tep. Ya. Dan jeleknya tuh suka maksa. Ya aku dikeroyok 5 orang ya kalah. Iya. Cukup Makanya semalam, Pak Yopi ya. Ya. Makanya titik- semalam itu anak ditelepon sama anak mantu. Bapak, obatnya udah ada ya. Dia udah tahu bahwa dia akan kontrol obat anak yang sudah anak minum atau belum. Nah, tanya permulaan aja bagaimana kabarnya. Awas, sekarang kalau kamu mau maksa aku minum obat, apalagi marah-marah, obat tidak akan aku minum. Langsung ketawa dia. Itu namanya ilmu komunikasi. Bagaimana kita memilih diksi yang enak. Padahal kan bukan itu yang sesungguhnya. Iya. Karena tetap nurut gitu ke mereka. Tahu kapasitas obat kondisi anak gitu. Nah, tapi untuk lambung Anda tidak mau karena lambung Anda normal. Jadi tidak usah diminum. Nah gitu. Antum pakai ilmu komunikasi. Pak, kalau Bapak kesulitan terjadi gangguan motorik pada jari, pada tangan, coba deh Bapak rajin-rajin olahraga. Satu, olahraganya yang pakai itu loh, yang bulat-bulat, karet. Oh, karet. Ya. Terus bisa yang agak, kalau dia ada motoriknya lumayan bagus, yang pakai untuk jari, olahraga jari yang yang ini, ya. Tapi jangan. Oh. Artinya jangannya itu maksudnya tergantung dari kondisinya. Oh, iya. Karena dia, artinya kalau memang nggak memungkinkan, cukup yang pakai karet itu, yang merendul-merendul itu, atau yang pakai untuk mainan anak-anak itu, minimal bola yang ada duri-durinya. Ya. Tapi jangan digenggam saja, digenggam lepas gitu. Ya. Makanya bolanya dikasih tali sambil tiduran. Nah, pegang lepas. Itu kan masanya dia kembali kepada anak-anak lagi mainan. Dan pernah mainan bola. Ya, satu. Cara kedua, Bapak, ini yang paling efektif. Iya. Ya, ambil segebok uang ratusan ribu, ya kira-kira satu gebok, ya itu Bapak latihan ngitung uang.
itu cepat sembuhnya nanti. Oh. Oke, Ustaz. Oke, antum nggak ngerti jok anak. Oke. Anda Pasti berdasarkan cepat itu Ustaz ya. Insya Allah cepat pulih itu. Iya. iya Antum Ustaz. mau Nyambung kau ya. langsung baik. Ayo, orang Pi, ya. paham mau kau. Iya. Ayo Ya, lanjut udah. Masih ada 15 lagi nih Insya Allah nih yang Oh, bertanya nih. Herbanya tadi ya, herbanya lihat. Titik bekamnya yang Itu itu boleh Ustaz. yang itu jenisnya kan iskemik. Iya. Ya boleh itu. Ya, Ya, yang iskemia itu boleh. Oh, oke Ustaz. ya. Itu Tadi ada kan di sudah ada juga. share materi nanti di Ya, share oleh itu dia Oke, sudah. Ustaz Pak ya. Yopi ya. Iya, syukran Jazakallah. jazakallah khair. Oh iya, Ya, selanjutnya untuk Ibu Nur Wijayanti. Halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Oke. mau nah, Kau ngerti Sejauh- Bu Wijayanti? Kau ngerti? Apa? Kau ngerti? teko Dari mana, Bu? Kalimantan, Pak. Kalbar. Kau bukan Kalimantan ngomong Barat, itu. Pontianak, Ustaz. Kali itu. Iya, Kalimantan Barat. Ini Ustadz mau bertanya berkenaan dengan bekam, sejauh mana efektivitas bekam itu dapat mencegah stroke. Ini juga Ustadz, untuk gejala stroke itu apa saja ya Ustadz ya? Karena ini saya sekitar bulan 10 itu, sejak sampai sekarang itu saya sering mengalami vertigo. Kemudian saya merasa kepala saya yang sebelah kiri ini Ustadz, itu yang kayaknya bermasalah. Jadi pokoknya saya merasa ringan, merasa nggak enak banget itu di sisi kepala sebelah kiri bagian belakang. Leher juga ya. Kayak gitu Ustadz. Jadi saya Leher takutnya juga. Leher Apa, juga. Leher juga. sampai ke sini sih, tapi nggak sampai leher benar, cuman bagian kepala sebelah kiri. Oke. Kemudian Kepala saja, tangan tak. enggak, tangannya enggak. Kemudian saya juga udah pernah melakukan bekam 2 kali di Ummul Mugis, Heeh. kemudian bagian belakangnya juga sudah. Cuman kok kembali lagi vertigonya gitu. Itu kan bulan 10 kemarin kan kambuh pertama kena, kemudian nah ini 2 hari kemarin Ustaz saya kena lagi vertigo gitu, bawahnya mau Oke. tumbang Ustaz. Ya. Udah, gitu aja. Iya, jadi untuk titiknya itu sebagainya baiknya seperti apa Ustaz tuh penanganan kasus vertigo? Apakah itu vertigo itu termasuk gejala orang mendekati stroke atau gimana Ustaz? Dan untuk titik yang tadi Ustaz share itu agak bingung Ustaz itu bisa melihatnya dari mana ya untuk titik posternya Oke. gitu loh. Makanya ikut pelatihan Asabil. Iya, betul. Ya itu kalau mau detail Benar, memang Ustaz. harus gitu loh maksudnya. Tapi anak kan juga tetap menyampaikan itu. Oke, dah. Itu aja. Anda jawab? Oke, Ya. barakallahu. Wasafakillah sifan ajilan min ghairi saqam insyaallah. Amin ya Rabbal. Vertigo itu tidak ada kaitannya mengarah kepada stroke. Vertigo is vertigo. Stroke is stroke. Kalau vertigo ibu karena vertigo itu karena uang belanja ibu kurang, makanya minta tambahan lagi ke suami. Sembuh itu nanti cepet. Ada suami toh? Tidak ada, suami kerja. Iya, cepet toh Bu itu sembuhnya. Terus stroke itu ada etiologisnya, ada penyebabnya, ada riwayatnya. Ya. Maka jangan konsentrasi kepada stroke yang kemudian itu simptomiknya lemah kanan kiri, gangguan sensorik motorik, bukan itu. Maka ditelusur sebabnya karena hipertensi, sebabnya karena kolesterol, sebabnya karena diabetes mellitus, gitu ya. Sebabnya karena stres. Ya. Itu namanya etiologi. Maka ketika kita jadi pembekam, kita kejar itu etiologi kondisi pasien sebelum sakit. Yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau umpamanya kaku-kaku di Saya Ustaz. Selamat ditutup. pusing itu kan biasa aja. Titik bekamnya untuk
untuk umum mungkin sudah memang di atas kepala, di kepala bagian atas, tapi agak mundur ke belakang ya, supaya kena astagfirullah, foramen parietalis, dan kopnya pakai kop yang nomor 3 atau 4. Ya, nomor 3 itu yang paling enak. Kalau yang nomor gede itu nanti terlalu berat. Kalau kecil nanti tidak kena foramen parietalis. Karena foramen parietalis nanti dihubungkan dengan pembuluh darah emisaria terhubung ke seluruh bagian otak. Makanya umumogis ini baik sekali untuk kasus-kasus neurologik, kasus-kasus yang berhubungan dengan saraf, begitu. Bentar ya. Pegang kunci, tanya-tanya di mana kunci, di mana kunci. Oh, dipegang, tanya di mana kunci. Nah, itu perlu diumumogis. Begitu. Saya Ustadz. Oke, kalau titik-titiknya, yaitu searching aja Bu. Di titik-titik hijamah, titik-titik kami itu dan dari asal. Nah, monggo yang lain. Berikut. Aneh, Ustaz. Ya, Pak Sobri. Halo, Pak Sobri. kedengeran Ustaz? Kedengaran banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Muhammad Fikar Akbar dari Jakarta, Ustaz. Bukan dari Solo, Ustaz. Mana maksudnya Iya, Jakarta Ustaz. itu? Ya, Tafadhol. Jakarta Ya, Pusat. tadi. Ya. Bisa diaktifkan kameranya, Ahid? Oh iya, Ustaz. Ini. Ya. Nah, saya jazakallah. Ya, Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana kan ada ini, Ustaz, ada di masjid itu beliau lagi baca Al-Quran. Terus tiba-tiba mulut beliau tuh kayak mencong, habis itu kurang jelas baca lafaznya. Usia berapa? Nah, Usia setelah itu beliau Usia berapa? usianya 57, Ustaz. Terus kebesokannya beliau divonis stroke, Ustaz. Ya itu. Nah, itu makanya Ustaz, itu Ana mau tanya, kalau memang udah kita lihat-lihat gejala kayak gitu, Ustaz, kayak mulut mencong atau tangan diangkat nggak stabil, itu sebaiknya yang dilakukan apa, Ustaz? Apa memang yang di jari-jari itu ditusuk-tusuk 10 jari atau dibekam saja bisa? Dan yang Ana tahu juga kalau di buku merah PBI itu harus kasih waktu 14 hari kalau nggak salah, Ustaz ya. Tapi kalau kata Ustaz bilang, katanya kalau terkena stroke yang awal itu lebih sebaiknya langsung di terapi bekam. Cuman beliau Ana tawarin, kata beliau dokter tidak sarankan gitu-gitu ya, atau ya Ana nggak mau terlalu argue dengan pendapat itu. Jadi baiknya gimana, Ustaz? Ya, oke. Antum jamaah? Iya, Ustaz. Apa? Markamu. Ana bin Seger, Ustaz. Oh, bin Seger. Oke. Jakarta. Jakarta, Ustaz. Kan Jakarta. Di Kemayoran, Ustaz. Kemayoran. Nah. Kayaknya di sana komunitasnya jamaah jarang-jarang. Iya, jarang, Ustaz. Ana makanya seringnya pergi ke Cawang, ke Condet. Itu kalau toko yang perlengkapan orang-orang jamaah biasanya kan Muhammad Zimah itu yang di Utis. Oh iya, Ustaz. Iya. Antum akrab? Arif tuh, Arif. Tapi udah nikah lagi belum loh Muhammad Zimah ini? Kan istrinya meninggal. Kayaknya belum, Ustaz. Ini kita bicara tentang nikah atau mau bicara tentang bekam? Masya Allah. Jadi itu artinya ketika memang stroke itu kan ada dua penanda, sensorik dan motorik. Motoriknya kan ditandai dengan yang antum sampaikan tadi. Ya. Kalau yang bersifat sensorik, neurologik, ya terjadi penurunan semua sistem sensor, ya, dan saraf, begitu. Kalau Ana beristihad dari pengalaman Ana, ya langsung ditekan, sama seperti penanganan stroke secara medis, langsung, nggak boleh lebih dari 4 jam, gitu. Apalagi yang sudah hemoragik, sebaran darah di dalam cerebral itu nanti sudah tidak mampu dibendung, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh ya.
Ana punya Ustadz tadi, Ustadz dengan kasus hemoragik. Teman Ana juga sama hemoragik. Gejala simptomatiknya sama, langsung blank dan tidak ingat apa-apa. Itu sudah hemoragik, pecah. Ustadz Ana dapat dipertahankan karena langsung dibawa ke rumah sakit Surabaya pakai helikopter. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Pakai helikopter. Mampu bertahan hidup, kok mampu bertahan hidup ya? Salah katanya. Allah kasih bonus. Hidupnya sampai 9 tahun. Sejak pertama kali kena stroke hemoragik. Teman Ana, Ustadz hemoragik, blank, ya 3 jam sudah meninggal. Karena sebarannya begitu cepat sekali ke cerebral, ke otak. Gitu. Ya sudah, tidak terselamatkan oleh manusia gitu. Jadi maksudnya gini, kita tidak tahu usia kita berapa yang diberikan Allah kepada Ustadz saya, kepada teman Ana, gitu ya. Kasusnya sama. Bukan karena yang Ustadz tadi ditangani secara cepat terus dapat hidup kembali, bukan gitu. Terus teman Ana yang sama-sama hemoragik tidak tertangani secara optimal karena tidak punya duit untuk nyewa helikopter ke Surabaya. Ya, terus dia meninggal, bukan itu. Tapi ini adalah sebuah usaha bagaimana kita tata kelola orang sakit. Gitu. Maka anak-anak yang dokter itu begitu berpikirnya tep. Ya kan repot. Dari tengah hutan rimba maunya cepet-cepet anak dibawa ke rumah sakit kan tidak bisa ngebut. Jalan cuma 5 kilo. Kru jalan gelap gulita, ya sudah, lakukan aja Mas, saya bilang. Sudah santai aja, lakoni aja hidup ini, ya. Kalau Baba meninggal itu sudah ada saatnya meninggal. Ya, ada waktunya meninggal. Jangan gitu, Bang, ngomongnya loh. Gimana sih orang kok takut bicara mati? Enggak usah takut, ya. Kalau Allah takdirkan belum, ya belum gitu ya. Tapi tetap berusaha dengan penanganan darurat, suntik. Nah, Ustaz, Alhamdulillah dari Bengkulu. Ya, itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Anda sekarang bisa ketemu dengan antum gitu. Itu ikhtiar namanya. Ya Her, tuh langsung. Ya, jazakallah Ustaz. Cukup ya, Muhammad Zulfikar Akbar. Ya, Selanjutnya, Fadol, Ibu Dr. Herlina nih. Ada Dr. Herlina. Fadol. Herlina. Ya, Dr. Herlina. Bisa diaktifkan videonya. Silakan, Bu Dr. Herlina. Ada? Iya, ada. Oh ya. Silakan. Untuk menghemat waktu, singkat padat jelas ya, rekan-rekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokter dari mana? Dari Pekanbaru ya? Dari Sulawesi Selatan, Bajo. Dari Bajo? Bajo. Aku pikir Dokter Herlina yang aku kenal dari Pekanbaru. Bukan ya? Bukan. Barokafi. Nah, tafadhali. Jadi gini, kemarin itu saya dapat pasien stroke iskemik. Dia kondisinya hemiparese kiri, jadi tangan kiri sama kaki kiri itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Oke, motorik sama sensornya itu kalau kemarin saya ukur itu 0. Kejadian stroke-nya itu 11 hari yang lalu, Ustaz. 11 hari yang lalu stroke-nya sempat dirawat di rumah sakit selama sekitar 5 hari. Ya. Ya, terus kemarin yang mau ditanyakan langsung, oke. Iya, katanya ini mau bekam. Jadi Ustaz, saya kan baru gabung sama PBI. Masya Allah, baru berapa bulan. Keren.
Ya, yang ini saya tanyakan yang pertama, Ya. kalau pasien itu kan masih konsumsi obat penyusun baru, Ustaz. Bekam. Wah, Nggih, Jun. Yang ingin saya tanyakan, apakah tetap boleh dibekam, kemudian titik-titik apa saja agar pasien ini bisa kembali berproses, bisa kembali motor sensorinya itu minimal ada kenaikan 1 atau 2 lah pos bekam, Ustaz. Dan titik-titiknya, Ustaz, gimana? Oke. Baik. Betul, Ustaz. Barakallahu fiik, Dokter Ustazah, Dokter Herlina. Amin, Ustazah. Amin. Jadi nanti boleh itu gabung juga di IMF, Dokter. Ya. Kalau sudah gabung ke PBI. Barakallahu fiik, karena disiplin ilmu dokter dari medik konvensional tertarik kepada Tib Nabawi itu hidayah, karena mayoritas orang-orang medis itu tidak terlalu welcome kepada Tib Nabawi karena tidak ilmiah. Ya, wis ben lah sak karepe ngono apa yang mereka bilang. Nah, Ustaz, selamat Widodo dari Bengkulu. Ya, itu titik-titiknya nanti insya Allah sudah Anda sampaikan. Jadi tinggal akses saja di materinya. Dan tentang titik mana yang dipilih itu mixing aja, by mixing aja. Dipilih aja di antara itu. Tapi yang paling urgent yang tadi yang kanan, yang tangan, yang kaki tadi urgent, terus yang di kepala. Ya, di kepala. Di kepala itu urgent banget. Kalau umpamanya pasien yang pertama kali datang itu udah langsung siap di kepala, langsung aja tancap gas ambil di kepala, di UM misalnya, di umum UGIS. Tapi kalau belum pernah, jangan pernah ngambil di kepala dulu. Karena dia nanti akan grogi, takut, agofobia, ya, agofobia itu yang hampir mayoritas menimpa pasien bekam yang baru pertama, ya. Ngebayangin rasa sakit, dibelek-belek, ya. Dokter pakai lancet atau pakai surgical blade? Pakai lancet, Ustaz. Pakai lancet. Nah, moga-moga nanti suatu saat pakai surgical blade itu jauh lebih efektif daripada lancet, dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sejak awal tahun 2003 kita tidak pernah pakai lancet, kita selalu pakai surgical blade nomor 15 dan kita pakainya brown. Kita yang merek kayak One Med itu kita tidak masuk. Ya, kita pakai yang paling ideal, yang paling baik, yang mahal. Karena sangat beda sekali. Tapi tentu saja kalau bisa ada sanad ilmu tentang syartoh, tentang torihan gitu. Terserah aja mau belajar kemana gitu. Terus yang paling penting kita tidak tahu seberapa jauh, seberapa responsibility setiap orang terhadap pinjaman ini yang kita report. Artinya ada orang yang dengan kondisi tertentu tentu saja ya, yang kita juga tidak bisa mengukur secara detailing ya. Ada responsibility-nya cepat, ada responsibility-nya agak lambat. Hanya walaupun sudah dibekam 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali itu lambat sekali. Makanya Anda kategorikan bahwa kasus stroke ini lumayan agak sulit ditangani dengan bekam. Tapi ada batasan minimalnya. Tidurnya nyenyak, makannya enak, lebih tenang gitu. Makanya judul tesis istri Ana, pengaruh bekam terhadap ketenangan jiwa. Ya. Gitu. Dan itu kita lakukan riset dan betul-betul itu sangat bagus sekali. Gitu. Mungkin dokter. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin tanya lagi, kan pasien ini masih mengonsumsi aspirat, Ustaz. Kira-kira kalau pertemuan jadi kasusnya begini. Konsumsi aspirat kalau mau hati-hati itu mungkin ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu pasca konsumsi aspirin. Ya, tapi kita udah pernah coba juga, itu enggak apa-apa. Karena apa? Karena turian yang kita lakukan, kalau anak lakukan turian, karena kita lakukan turian.
Karena aturan yang kita lakukan itu betul-betul perifer, betul-betul tipis sekali itu, ya, tipis sekali. Jadi tidak ada berefek kemudian darah ngucur atau an-nazaf tadi kalau bahasa Arabnya. Enggak. Makanya ketika kita dapatkan kasus trombositopenia, ya, tahu dok berapa trombositnya pasien yang kita tangani? 8.000, kebayang. Kebayang dok. Trombosit 8.000 coba. Ya. Kita hijamah, kita toreh dengan setipis mungkin. Nggak 1 menit kop itu udah penuh darah. Ya. Tapi Masya Allah 4 kali hijamah itu sudah di 210.000. Super loh. Jadi sebelum orang lain terheran-heran kita pelunga-pelungu gitu ya. Masya Allah. Itu, tapi tentu saja ada tahapan-tahapan. Oke? Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Ya, cukup ya Dr. Helena ya. Ya. Afan. Ya. Selanjutnya Ibu Nur Baiti dan siap-siap Pak yang dari Bengkulu tadi ya, dan mungkin ada Pak Muhammad Ali Agus tadi, silahkan nanti ya siap-siap. Betul. Kalau boleh usul dibatasi berapa? Jam berapa Ustaz? Jam berapa? Mungkin boleh 20 menit lagi. Oh 20 menit ya, baik. Silakan Bu Nur Baiti. Karena ada acara sebelumnya Afan. Oh iya ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz nggak bisa dibuka ya videonya? Ya, enggak apa-apa, lanjutkan. Iya. Afan Ustaz, ini ada klien yang usia 77 posisi. Bukan enggak bisa dibuka. Nurbaiti itu enggak mau nongol. Membuka. Kayak kita enggak paham aja. Iya. Saya Ustaz. Apa tuh itu kita hormati banget. Apa saja. Tafadhol. Ini Ustaz, ada klien ini usia 77, posisi struknya kanan. Oke. Beliau sudah 4 tahun ya stroke ya, sudah 4 tahun. Laki-laki. Apa namanya? Itu sudah kaku banget Ustaz tangannya untuk yang kanan. Dan kalau jalan sudah bisa jalan walaupun pakai tongkat. Tapi beliau masih, maaf Ustadz, BAB itu suka lupa-lupa gitu. Kadang sembarang tempat kayak gitu ya. Sama pipisnya pun kayak gitu sembarang tempat. Tapi kalau untuk makan ya luar biasa memang. Pokoknya makannya ya memang maunya yang enak kayak gitu. Dan terus-terusan pengennya makannya seperti itu. Makanya seperti tadi Ustadz yang Ustadz katakan kan gitu kan, ya makannya di apa namanya, dikontrol lah kayak gitu kan, makannya. Kalau untuk makan beliau luar biasa, sampai ya kambing pun beliau juga makan Ustadz itu gimana? Asik. Yang pantangan itu salah satu. Bukan stroke-nya itu bukan karena darah tinggi ya, karena pembuluh darah, apa namanya, ada ini dengan pembuluh darahnya. Nah, iya. Ya itu sudah dibuka. Artinya ketika pertama kali dulu. Ketika pertama kali kena itu kondisinya gimana sih pemeriksaan? Pertama kali jatuh tapi jatuhnya duduk dan langsung kayak kejang. Artinya dari kondisi-kondisi hematologiknya tadi yang cek darahnya, laboratnya. Kalau kata dokter sih hanya penyumbatan pembuluh darah aja katanya seperti itu. Itu kan simptomatik namanya. Akan ada etiologi. Tersumbat itu karena apa? Nah, gitu maksudnya. Ini gini. Maksudnya gini. Anak dalam menghadapi pasien, anak kejar sampai sedetail-detailnya gitu maksudnya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap pemberian herbal juga. Iya. Nah, gitu. Yang mau lanjut. Hasil labnya seperti apa, Bu Nur Baiti? Mungkin itu kan tadi hasil. Iya. Hasil labnya bagus semua Ustadz. Pertama, bukan yang ke belakang. Iya, yang pertama kan langsung dibawa ke rumah sakit. Oke.
Terus katanya bagus ya dokter, cuman hanya itu aja yang informasi dari Oh, berarti dokter. bawaan. Berarti bawaan. Bawaan itu Iya. kondisi yang memang subjektif, individu. Oke, Iya. nah, lanjut. Iya Ustadz, sudah itu udah semua sudah ya sudah di ini. Oke. Hanya yang agak memberatkan untuk yang apa sih urus itu kan ini ya yang Tangannya, tadi kan BAB-nya. ngompolnya. BAB-nya sama yang ngompolnya itu Itu Ustadz, keluarga itu gimana sendiri. Ustadz? Keluarga sendiri. Kenapa? Iya masih keluarga sendiri sih. Oke. Ya, sudah itu aja. Sudah Ustadz, itu mohon ini aja tambahan untuk titiknya sama apa herbalnya saja. Oke. Iya, jazakallah. Oh iya, Anda katakan bahwa penanganan stroke itu pada kondisi-kondisi tertentu sebagian orang itu lumayan berat, apalagi udah kaku, jegeng tangannya, jempol kakinya itu terus terang berat. Ya. Kita ngomong apa adanya aja, ya. Tapi kita kalau ngomong kayak gini nggak langsung kepada pasien, kepada keluarganya. Jangan ngomong yang negatif ke pasien, dia tambah down. Apapun kondisinya tetap kita support untuk optimis, untuk semangat. Nah, kalau banyak kita sampaikan, wah, Pak ini berat untuk ditangani dengan bekam, dah. Jangan, itu negatif, diction, ya. Kita harus pilih diksi yang itu, ya. Makanya kita tidak supaya apa? Orang yang datang kepada kita ini tidak terlalu pasrah bongkokan menyerahkan sesuatu kepada kita, ya. Karena responsibility setiap orang juga kepada bekam itu beda-beda, ya. Cuma memang ketika ada orang kena gangguan stroke kan Anda katakan motoriknya bisa keganggu, sensornya bisa keganggu, secara umum neurologiknya itu akan menurun, termasuk di antara tadi kontrol, buang pipis, ya itu bagian dari kondisi kembali kepada setiap orang yang beda-beda. Ada orang lain yang tidak, yaitu kembali pada kondisi beda-beda. Ya, kalau syarat anak, ya sudah, toh sudah 77 tahun itu kan sudah dapat bonus lumayan banyak juga. Walaupun dibandingkan dengan ibu mertua itu jauh. 77 berarti 23 30. Kalau dibandingkan dengan ibu mertua anak itu masih ada 34 tahun itu. Karena meninggalnya usia 112 tahun ibu mertua. Keren ya? Yeah. Ya, makanya ditrateni ya sudah. Artinya dengan usia segitu itu kalau umpamanya pada kondisi tertentu dilakukan tindakan medis kadang-kadang nggak bisa masuk seperti dilakukan operasi. Ya. Ini aja kemarin anak masukin jarum infus itu sulit sekali nih. Ya. Sulit sekali, mungkin anak tegang juga bisa, ya. Karena sejak dulu anak sulit ya. Rapuh sih tidak ya, tapi kadang-kadang sebagian pembuluh darah kan bisa, ada sebagian orang rapuh. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Cukup Bu Nurbaiti. Satu lagi dari Bengkulu tadi, tafadhol ya tadi silakan. Dari Bengkulu, silakan dari Bengkulu. Pak siapa tadi? Masih aktif? Yang resen aja Pak. Pak Sarmiji atau yang lain? Yang sesuai resen aja Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada karena waktu ya, Ustadz juga ada ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Satu lagi siapa? Yang ini tadi barusan. Fadol. Saya Pak, saya. Pak siapa nih? Reza Faizal dari Kudus. Reza Faizal, Fadol, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin nggak khusus membahas stroke saya pribadi, cuman dari beberapa pasien yang saya temui, saya itu menjumpai sebuah fenomena. Cuman dalam hati saya ini bisa jadi salah, tapi kok sering pas gitu loh. Fenomenanya seperti ini Bapak. Jadi di punggung itu menurut saya itu
di tiap-tiap punggung pasien itu bisa menceritakan keluhan apa yang terjadi gitu. Contoh ada beberapa jerawat di punggung pasien dan itu posisinya letaknya pas di titik jantung atau titik liver. Terus terkadang ada tanda lahir yang letaknya juga di titik liver dan ternyata pasien itu memiliki keluhan liver gitu. Dan itu degeneratif juga. Orang tuanya juga ada gitu. Apakah fenomena yang saya temui itu benar seperti itu Ustadz atau gimana menurut Ustadz Fatur sendiri, monggo. Iya. Saya minta sarannya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, para Kafik, ini ke enak. Mas Reza itu enak-enak juga di kasus. Tapi masalah itu memang hidup. Hidupnya kan penuh dengan misteri yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi pun kita tidak tahu bagaimana rahasia atau apa rahasia di balik itu. Anak teringat, anak tertarik dengan antum ini orangnya stiti jeneng wong Jawa ini. Ya enggak tekno, ya. Kober-kobere ya opo sih enggak teknik jerawat yang punggung dikatekno. Jerawat kan biasanya di wajah ya di punggung berarti. Masya Allah. Ketika anak sakit pusing yang sangat sekali, badan anak dibulak-balik apa? Istri itu mencari tanda-tanda di mana. Ternyata di kuku jempol, ya kaki itu ada tanda hitam. Ketika pusing anak sudah sembuh karena dihijamah dan minum obat, itu tanda hilang. Boleh saja, monggo, ya. Tapi itu bukan sebuah aksiomatik. Doni pun belum. Doni pun belum. Ya, Doni pun belum. Ya. Mungkin apa ya? Tengoro ya. Aku bilang tengara. Tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu tidak permanen. Ya, tidak permanen. Mudah berubah dan sangat mudah bisa berubah. Ya. Tidak aksiomatik. Kalau justru naik ke lebih tinggi itu malah gejala. Gejala. Ini loh. Dalam ilmu pengobatan itu ada namanya pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik. Itu agak lebih mendekati kepada don. Kalau ditekan pada bagian iga kanan itu berarti kan menunjuknya ke liver. Kalau di bawah iga tengah ditekan itu nyeri, berarti itu ke lambung. Ya. Itulah pemeriksaan fisik. Ya. Banyak sekali ilmu pemeriksaan fisik itu. Itu kalau umpamanya antum belajar itu Masya Allah dan itu dipelajari Masya Allah banget. Banyak sekali. Ya. Kemudian dari gejala itu ke simptomatik. Ya. Kumpulan-kumpulan gejala. Gejala itu hanya satu, dia bisa berupa kumpulan. Nah, terus dikaitkan antara satu gejala dengan gejala lain. Nah, itu muncul kemudian sampai kepada pemeriksaan yang terukur. Maka ketika orang ada kelainan di punggung, di lumbar, nyeri, sakit, sulit bergerak, yang orang Jawa bilang apa loro gendeng. Nah, loro gendeng, loro gila, loro edan. Ya, loro gendeng. Karena saking sulitnya ditelisik, karena saking sakitnya, kemudian orang Jawa mengatakan itu edan, gila, gendeng. Itu sakit banget. Itu harus dilusur. Apakah kasusnya itu penurunan bantalan punggung atau pergeseran? Itu. Dengan apa? Dengan ronsen tidak kelihatan. Karena apa? Ronsen itu murah. Harus MRI. Baru deh kelihatan nanti berapa 0, sekian mili terjadi HNP. Itu baru aksiomatik. Aksiomatik menurut ilmu belum tentu aksiomatik menurut hidup. Bisa meleset, jenenge alat bisa aja karena
asupan listriknya kurang optimal, meleset. Tuh. Jadi tidak ada semuanya yang bersifat qat'i. Tapi tetap bahwa itu kita terima sebagai bagian dari ilmu. Nah, Mas Rizal itu sudah masuk ke bagian dari ilmu walaupun pada tataran yang yang undrup-undrup baru akan masuk gitu mungkin ya. Boleh aja. Tapi tidak boleh dipegangi sebagai sebuah aksiomatik gitu. Oke, itu aja insyaallah. Baik, jazakallah Ustaz Syakur ya. Apa nih satu lagi saja nih Pak Nuril Bengkulu tadi, Pak Nuril Bengkulu. Yang lain apa ya? Mungkin nanti dilanjut di sesi berikutnya. Bu Nuril ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, udah lihat Nuril hari itu ini. apa kenal enggak, Bu? Udah sering muncul Ustadz. Oh, ngono Anak Ustadz. Alhamdulillah hari ini Ustadz udah nggak pakai infus lagi ya. Infus itu kan ketika di rumah sakit, maksud di rumah pakai infus. Ustadz, ini Ustadz, Ana mau nanya, kebetulan ada sepupu. Kemarin berarti ikut juga tuh waktu seminar aku dari rumah sakit. Iya, alhamdulillah ikut di PBI Jatim. itu Bu, dokter ada dokter Amon namanya, spesialis apa ya? Dia spesialis lupa ya. Terus para perawat itu ketika tahu aku ngisi itu pada mau ikut itu. Alhamdulillah ya Tat. Iya. Sakit tapi masih ya bergerak. Oke, apa yang mau ditanyakan? Ini Tat, ada kakak mau share ilmu. Ada kakak sepupu, dia didiagnosa sama dokter itu terkena stroke mata, Tat. Jadi tiba-tiba mata dia itu sebelah kanan itu penglihatannya itu jadi hitam semua yang dilihat, Ustadz. Oke. Nah, jadi waktu kemarin kontrol ke dokter waktu itu. Sudah bisa terdengar, Ustadz? Dengar. Informasinya katanya dari dokter waktu itu karena dia hipertensi. Jadi terjadi penyumbutan pembuluh darah di mata sebelah kanan, Ustadz. Dia udah melakukan bekam, cuma waktu itu kejadian itu sekitar 9 bulan yang lalu. Memang bukan di kalau saya lihat yang titik ini kan, titik poster bekam itu dia katanya bukan di situ katanya gitu kan. Nah, yang sekarang ini posisinya dia mau minta ya ikhtiar lah lewat bekam sunnah. Nah, pertanyaan anak Ustadz, ini kan kalau di poster Ustadz ini kan untuk kalau saya lihat kalau di mata ini kan berarti kan mainnya di RA semua ya Ustadz ya. Kecuali mungkin di RA 2021 di hidung kali ya Ustadz ya. Nah, cuma yang Anda bingung itu berapa? Jangan di hidung, nanti nggak bisa napas. Kosong, bukan di hidung. Iya, maksudnya kan kecuali di hidung. Maksud Ana, Ustadz, ini berapa maksimal berapa titik Ustadz untuk dibekam Ustadz? Ya. Sama sekalian herbalnya Ustadz. Kalau sekarang itu dia kalau dia lihat lurus, dia masih hitam. Tapi kalau dia melihat ke bawah atau ke atas kayak berawan Ustadz. Ya. Oke. Nah, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, maksudnya gini tuh ya, ada ceritanya stroke mata, stroke hidung, stroke kuping, stroke dengkul gitu ya. Mana ada lah. Stroke itu bersifat hemiplegia. Hemiplegia itu seluruh sisi samping separuh tubuh itu totality disfungsi, penurunan fungsional. Bukan mata toh, kalau mata toh bukan stroke namanya. Penyumbatan pembuluh darah boleh ke arah mata, boleh. Sistem saraf mata yang kena, boleh. Kalau yang kena, monggo nanti dokter mau bantu yang lain. Kalau yang kena pada sistem saraf lupa namanya ptosis. Ya, ptosis. Itu mata tidak bisa dibuka atau tidak bisa dirapetin ketika terjadi gangguan. Ya, ptosis. Tapi itu bukan. Terus yang hanya di wajah itu juga bukan stroke ya. Dia harus bersifat hemiplegi. Seluruh dari muka, dari kepala, tangan, kaki. Gitu. Titiknya
Ya, biasa titik nabawi, kahil, UN 23. Terus di dekat jantung juga boleh zat 89. Yang paling inti, umum muris. Terus di kepala belakang, jauh 1,2 RA3. Terus di RA7 di atas mata. Terus di RA21 di bawah mata. Boleh agak ke samping, RA7. Tadi RA5, RA7 ke sini. Itu. Udah, itu. Herbalnya kalau tip nabawi Alkamah. Kalau herbal umum Indonesia itu ada Astagfirullahaladzim. Apa namanya itu? Ada itu. Ana lupa. Untuk mata. Ya. Itu juga bisa sireh. Tapi direndam aja direndam apa namanya itu? Dengan air sireh itu atau dengan air tadi. Tapi perih itu. Yang anak katakan herbal lupa. Kembang telang mungkin Ustaz, bukan kembang telang Ustaz. Bukan Bukan, kembang telang. telang itu untuk teh. Kitolot. Daun kitolot, Ustaz. Kitolot. Kitolot. Ya. Kitolot, tapi itu perih banget loh ya kitolot. Iya. Ya, Sangat perih itu. Ya. Makanya jangan lama-lama kalau pakai kitolot. Rendamnya jangan lama-lama pakai kitolot. Sebentar aja. Apa Ustaz mengingatkan waktu, mungkin Ustaz ada cara khawatirnya tidak terkejar Ustaz. Cukup Ustaz? Apa? Ya. Cukup banget. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Atur. Anak pamit live ya. Anak pamit live. Ya lagu juga nggak apa-apa. Oke ya. Baik Ustaz. Ya, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukran Ustaz. Jazakallah. Sehat sukses selalu Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah Ya, Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Afan Ayuti ya, Atila, Rasulullah. Karena waktu, Waalaikumsalam, terima kasih. kita akan lanjut nanti Assalamualaikum, di pekan ke-4 ya, bulan Maret insya Allah ya. Nah, ikuti terus kajian bulanan dalam 1 tahun ini program PPI di Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ketinggalan ya dengan tema-tema yang tertentu ya. Nanti akan Bapak Ibu ikuti di flyer berikutnya akan diumumkan di grup dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian